Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi dengan NIM 105731112019, akuntansi 19D dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 submateri dari mata kuliah akuntansi keperilakuan. Adapun materi yang pertama yaitu aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperilakuan. Pengertian teori kontingensi. Teori kontingensi merupakan alat pertama dan yang paling terkenal untuk menjelaskan berbagai variasi dalam struktur organisasi. Manfaat dari teori ini yang dapat dirasakan adalah dalam mendesain suatu organisasi berdasarkan ketidakpastian lingkungan dan ukuran organisasi. Munculnya pengaruh kontingensi. Yang pertama, pengaruh hasil empiris. Apabila ditemukan hasil yang kurang memuaskan, maka masalah tersebut harus dipecahkan dalam kerangka universal yang telah menjadi sumber stimulus bagi pembangun perumus kontingensi. Yang kedua, efek teknologi. Variabel kontingensi terpanjang dan yang paling sederhana digunakan dalam akuntansi manajemen adalah teknologi produksi. Yang ketiga, efek dari struktur organisasi. Studi Hopwood menunjukkan bahwa ada 2 gaya yang digunakan. Gaya yang pertama yaitu gaya bebas anggaran bersifat kaku, dan yang gaya yang kedua yaitu kesadaran laba bersifat fleksibel. Yang keempat, efek lingkungan. Faktor lingkungan juga dilibatkan untuk menjelaskan perbedaan dalam penggunaan informasi akuntansi. Dan yang kelima, pengaruh teori organisasi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pengembangan kontingensi akuntansi manajemen adalah pengembangan dari teori kontingensi organisasi yang terjadi terlebih dahulu. Adapun variabel dasar kontingensi dan hubungannya adalah terdiri dari 4, yaitu yang pertama variabel sosial, yang kedua lingkungan, yang ketiga atribut organisasi, dan yang keempat karakteristik pengguna. Atribut sistem pelaporan keuangan perusahaan yang dipengaruhi variabel kontingensi. Ada 3, yang pertama yaitu pengungkapan, penggolongan, presentasi, penilaian, dan kebutuhan pengukuran dari negara-negara yang berbeda. Yang kedua, frekuensi pelaporan dalam jumlah variasi pengungkapan dari informasi laporan yang bersifat sementara. Yang ketiga, metode pelaporan yang terdiri dari laporan, tabel, dan diagram. Isi teori kontingensi. Yang pertama, studi empiris. Terdapat studi empiris dalam area akuntansi yang dengan tegas mengadopsi pendekatan kontingensi sebelum mengumpulkan data. Yang kedua itu ada perumusan teoritis. Sebagai tambahan terhadap pekerjaan yang berdasarkan spekulasi teoritis menyangkut sifat alami dari teori kontingensi sistem informasi akuntansi, Gordon dan Milner berusaha untuk menyediakan kerangka menyeluruh bagi perencanaan sistem informasi akuntansi yang mempertimbangkan kebutuhan spesifikasi organisasi yang luas dalam teori organisasi. Kerangka evaluasi kontingensi. Yang pertama, apa yang mendasari sistem informasi akuntansi sehingga berpengaruh baik terhadap apa yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya, dan proses pengendalian lain yang komplementer terhadap sistem informasi akuntansi. Yang kedua itu terdapat jangkauan menyeluruh dari faktor yang akan memengaruhi pencapaian organisasi, dan bahwa hal itu akan mengendalikan strategi dan struktur serta menyatakan mengenai produk pasar dan pengaturan antar organisasi. Adapun pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap riset kelihatannya relatif kecil. Akhirnya, perlu ditentukan faktor apa yang mendasari pencapaian organisasi yang efektif dengan menggunakan perbandingan antara sasaran hasil organisasi dengan standar.
Implikasi untuk riset. Akuntansi sebagai bagian dari sistem pengendalian. Terdapat 4 karakteristik proses yang penting bagi pengendalian organisasi, yaitu yang pertama, spesifikasi suatu sasaran, yang kedua, pengukuran tingkat pencapaian sasaran, yang ketiga, model yang bersifat prediktif terhadap kemungkinan tindakan hasil pengendalian, dan yang terakhir, kemampuan dan motivasi untuk bertindak. Efektivitas organisatoris. Penggunaan kerangka pengendalian menguatkan peran efektivitas organisasi dan perhatian pada sasaran organisasi. Implikasi untuk riset yang ketiga yaitu metodologi riset. Pendekatan kontingensi berhadapan dengan struktur alat pengendalian yang sangat berhubungan, di mana sistem informasi akuntansi merupakan suatu kesatuan, membentuk suatu pengendalian organisasi yang teratur. Selain itu, hubungan sebab akibat menjadi jauh lebih penting dibandingkan dengan asosiasi, di mana interaksi variabel diamati dari waktu ke waktu, sehingga menjadi lebih dihargai dibandingkan studi lintas bagian. Adapun studi kasus yang dapat saya angkat dari materi ini yaitu studi kasus dari perusahaan Yahoo, perusahaan berbasis di Sunnyvale, California yang mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 2.000 karyawannya atau sekitar 14% dari total keseluruhan karyawan dari perusahaan tersebut. Penyelesaiannya yaitu dalam kasus ini Thomson yang merupakan CEO dari perusahaan Yahoo memiliki 2 strategi, yaitu yang pertama task struktur, yaitu Thomson ingin melakukan yang terbaik untuk Yahoo, maka dari itu struktur tugas yang harus dijalankan ini benar-benar diutamakan olehnya, apalagi ketika perusahaan dalam keadaan mengalami masalah yang besar. Yang kedua yaitu strategi dengan kekuasaan jabatannya. Thomson memiliki kekuasaan yang kuat atas jabatannya sebagai CEO, maka dari itu ia berhak untuk melakukan apa saja terhadap karyawannya. Baik, kita beralih ke materi yang kedua yaitu aspek keperilakuan pada desentralisasi. Kondisi nyata suatu entitas bisnis. Menjelang tahun 1978, grup XYZ telah melakukan ekspansi ke arah yang berbeda. Grup tersebut mendirikan pabrik untuk menghasilkan kemasan yang akan digunakan untuk es krim, sereal, rokok, dan produk-produk lainnya. Hanya sebagian kecil dari kapasitas penghasilan bahan kemasan yang diperlukan untuk krim dan sisanya direncanakan untuk dijual keluar. Grup tersebut mendirikan pabrik es krim lagi di Jawa Timur pada awal 1980-an. Baik pabrik bahan kemasan maupun pabrik es krim yang berada di Jawa Timur dan Bekasi. Tetapi sementara itu Tuan Ye pindah ke Medan untuk mengawasi dan menjelaskan usahanya tersebut. Apakah perusahaan perlu melakukan desentralisasi atau tidak? Ya, perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi karena berbagai alasan, yang diantaranya yaitu yang pertama, kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, yang kedua yaitu memfokuskan manajemen pusat, yang ketiga melatih dan memotivasi para manajemen segmen, yang keempat meningkatkan daya saing, dan yang terakhir membuka segmen-segmen di berbagai kekuatan pasar. Arti desentralisasi. Desentralisasi secara umum adalah suatu organisasi administratif tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif tinggi dalam organisasi tersebut. Sedangkan definisi dari sudut pandang keperilakuan yaitu sebagai suatu sistem yang mendorong sebagai manajer dalam suatu hierarki untuk berpikir dan bertindak secara independen sementara pada saat yang bersamaan merupakan bagian dari tim. Dikatakan oleh Lugis 2017. Lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Bagian lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi ini membahas mengenai kondisi-kondisi pendahulu yang menciptakan kebutuhan akan jenis-jenis perilaku manajerial yang dijelaskan oleh Fansil pada tahun 1980. Hanya dengan memahami mengapa perilaku-perilaku semacam itu dibutuhkan, mungkin untuk memahami akan
kebutuhan desentralisasi. Suatu pembahasan umum mengenai alasan-alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus kepada keputusan-keputusan strategis. Yang kedua, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respons secara cepat dan efektif terhadap masalah. Yang ketiga, sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi yang rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Yang keempat, desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagaimana manajemen puncak masa depan. Dan yang terakhir, desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi dan dengan demikian merupakan suatu alat motivasi yang kuat bagi para manajer. Adapun studi kasus yang dapat saya angkat pada materi tersebut yaitu studi kasus pada industri es balok di Kota Makassar. Mungkin teman-teman bisa membaca studi kasusnya. Adapun penyelesaian dalam studi kasus tersebut yaitu pencapaian kinerja tidak terlepas dari manajemen perusahaan. Keputusan manajemen pabrik es dalam produksi dan penjualan tidak mutlak dibebankan kepada manajemen puncak. Banyak keputusan lapangan yang sebaiknya diputuskan dan dijalankan oleh level manajemen menengah dan operasional. Baik, kita beralih ke materi yang terakhir yaitu aspek keperilakuan dari prinsip akuntansi yang berterima umum. Prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip akuntansi yang berterima umum atau biasa disebut dengan PABU adalah seperangkat prinsip akuntansi, standar dan prosedur yang yuridis, teoritis, dan praktis yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan mereka. PABU ini dibentuk oleh dua pedoman, yaitu pedoman yang ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi atau juga pedoman-pedoman yang baik dan tengah banyak dipraktikkan dan dapat digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan kerangka konseptual didukung berlakunya secara autoritatif. Prinsip akuntansi yang dapat diterima umum kecil versus prinsip akuntansi yang dapat diterima umum besar. Berkaitan dengan perbedaan di antara pengguna, masalahnya adalah bagaimana untuk mengidentifikasikan. FASB menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk melayani kebutuhan pengguna laporan keuangan secara umum dan bukan untuk kebutuhan khusus bagi pengguna atau kepentingan diri sendiri. Kebijakan dan perubahan metode akuntansi. Yang pertama, perusahaan membuat perubahan metode akuntansi sebagai bagian dari kebijakan akuntansinya. Yang kedua yaitu literatur akuntansi menjelaskan perubahan-perubahan dalam prinsip dan estimasi akuntansi dalam hal keinginan manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan yang ketiga, badan pengatur akuntansi telah mencoba membatasi keleluasaan manajemen dalam menggunakan perubahan metode akuntansi guna meningkatkan atau menurunkan laba bersih. Kebutuhan untuk mempertimbangkan implikasi keperilakuan. APB dan pendahulunya Komite on Accounting telah mengurangi sejumlah prinsip akuntansi yang tidak diinginkan secara keperilakuan, namun masih terdapat beberapa masalah. Tujuan dari akuntansi dan profesi manajemen adalah untuk mengeliminasi praktik yang memberatkan ini dan menciptakan sekumpulan prinsip akuntansi yang berterima secara umum yang akan memotivasi manajer untuk membuat keputusan ekonomi yang kuat. Adapun faktor penentu penting lainnya dari kekuatan, karakter, dan relevansi respon manajerial terhadap beberapa perbaikan dalam aspek keperilakuan akuntansi. Manajer dalam hal ini meliputi yang pertama, Komisi Bursa dan Sekuritas, yang kedua, Bursa Saham Utama, yang ketiga, Komite Pajak Profesional, dan yang terakhir, etika dari AICPA, Pengadilan, dan Kongres. Adapun area yang menjadi perhatian sekarang, dapat sejumlah praktik akuntansi yang mempunyai karakteristik perilaku yang tidak diinginkan
yang tidak diinginkan karena praktik-praktik tersebut dapat mengondisikan keputusan manajerial dengan cara yang menghasilkan pengukuran kinerja yang menyesatkan. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama menyatukan kepentingan, yang kedua pendanaan di luar neraca, yang ketiga kredit pajak investasi, yang keempat perlindungan melalui pengungkapan, dan yang terakhir yaitu pengendalian internal. Adapun contoh kasus yang saya angkat dalam materi terakhir ini yaitu perusahaan Maskapai Nasional Indonesia Garuda Indonesia yang tersandung skandal laporan keuangan. Mungkin teman-teman bisa membaca contoh kasusnya. Dan adapun penyelesaian kasusnya di sini yaitu pihak KAP Tanubarata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekannya perlu melakukan pengecekan ulang terhadap piutang PT Garuda Indonesia Tbk atas mahata sebesar 239,94 US dollar. Pihak KAP perlu melakukan pengecekan pada histori dokumen penjualan dan penerimaan. Pengecekan histori dokumen ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses audit, sehingga audit yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK. Selain itu, dari sisi internalnya sendiri, PT Garuda Indonesia harusnya dapat menjelaskan natur transaksi mereka kepada publik sehingga tidak menimbulkan keracuan di tengah publik terkait kondisi perusahaannya. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.